rempah-rempah itu kan untuk masak-masak kita sehari-hari sebetulnya. Ya. Ya memang adanya corona ini akhirnya kan gembor-gembor kan sekarang banyak yang seperti itu. Pasang tarif gak sih? Oh, saya enggak pernah kecuali memang saya belanja obat. Ora elok itu kalau kata orang Bien. Atau pantangan Pak? Ya bukan pantangan, memang enggak boleh lah masa orang susah disusahi. Nama saya Ahmad Bentur Maulana, umur kurang lebih 56 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari jual angkringan cair rempah-rempah. Sejak kapan Pak D memproduksi jamu? Kalau betulnya udah lama, wong ini neruskan mbah-mbah Cangga, pengobatan. Selain jamu juga pengobatan Pak D? Pengobatan, terapi. Jamu apa yang diproduksi untuk kebutuhan masyarakat, jenis jamu apa biasanya? Ya cair rempah itu. Intinya kan apapun penyakit ya itu. Yang saya rami ya liver itu. Oh, dari liver dulu ya, hati. Ada keluhan lain, tinggal nambah-nambahan ramuan yang lain. Berarti intinya itu jamu untuk kebutuhan sehari-hari Ya itu liver itu. Selama ini apa yang masyarakat butuhkan? Misalkan penyakit apa? Ya intinya kan jamu apa? Ya, intinya kalau minum Pak kita cair rempah, ya udah yang saya kondisikan ya liver itu aja. Liver untuk sehari-hari. Berarti hati beres, semua organ tubuh beres. Hati yang mana ini? Hati yang fisik atau non fisik nih? Ya kalau itu kan lain lagi, kalau itu kan itu mental udah lain lagi. Ini kan yang dibicarakan kan tentang pola makan kita sehari-hari, pola pikir kita sehari-hari, yaitu deliver dengan pola pikir itu. Ya makanya kan Pak cair rempah, ya udah itu aja yang saya kasihkan. Sehari-hari tidak bermasalah. Ya, ya. Tapi kalau ada daun-daunan yang laki-laki ya nanti berantem malah repot. Kalau pengobatan sendiri selama ini apa yang pernah Pak D tangani untuk membantu masyarakat? Ya alhamdulillah udah stroke, gula darah. Kalau bedanya apa D? Problem kesehatan orang dulu sama sekarang itu beda Pak? Sama? Dulu pernah ada stroke sebanyak ini apa Anda? Atau? Oh enggak, ini udah banyak sekali. Apalagi gula darah, kolesterol banyak sekali. Karena apa itu? Ini loh polusi udaranya itu loh. Polusi ya? Iya, polusi udara sudah terlalu banyak itu. Berarti polusi udara itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Apalagi makannya nggak beres ya. Kata orang bilang kan kalau orang-orang dulu kok pada sehat-sehat dah. Iya, itu orang dulu belum ada pabrik, belum ada sebanyak ini kendaraan. Jadi polusi udara yang dulu itu kan terus. Iya, iya. Kalau pengalaman pengobatan selama ini Pak D, yang paling berkesan buat Pak D mengobati atau menangani apa, kemudian hasilnya bisa dirasakan pasien? Ya udah banyak sih, stroke. Biasanya itu stroke, gula darah, kolesterol, darah tinggi. Yang paling sulit pernah menangani sakit apa? Itu stroke sama gula. Stroke dan gula. Itu kalau misalnya luka gula jadi udah kerepotan cari bahannya.
Gula misalnya luka membersihkan harus cari jambu, bukan jambu sembarangan, harus jambu kerikil daunnya itu untuk membersihkan lukanya. Berarti Pak D selain melakukan terapi juga menyediakan ramuan herbal untuk pengobatan ya? Ya semua bikin saya sendiri. Tidak ada yang dari pabrik. Bikinan sendiri tidak ada? Semua bikinan saya sendiri. Baik Pak D, kalau menurut Pak D penyakit itu hakikatnya apa toh yang sering menerpa manusia gitu? Hakikat penyakit. Ya hakikatnya penyakit itu kita banyak sebetulnya. Dari pola pikir makan kita, pola makan kita. Tapi saya tidak terapi itu banyak sebetulnya. Tapi saya tidak pernah bilang dengan keluarganya, nggak pernah bilang sama si yang sakit itu. Karma yang banyak yang terjadi. Karma ya? Banyak sekali. Contohnya? Tapi saya nggak pernah bilang seperti stroke. Nah ini stroke penyakit apa stroke apa? Tapi ternyata bukan penyakit, karma. Yaitu kan diri kita sendiri. Makanya kan ada entah. Udah banyak sholawat Pak, sembuh. Diobatin malah nggak sembuh. Nah, itu. Aneh itulah itu. Makanya kan karma makanya kan yang penting dari kita sendiri penyakit itu dari kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri penyakit itu. Nah, makanya apa ya itu sakit bilang tadi liver kita itu diperbaiki sehari-hari. Kalau mana kesembuhan apa menurut Pak D orang yang pernah ditangani? Apakah karena kemampuan Pak D atau? Ya mungkin kan karena semua itu kan apa itu takdir ilahi, kita nggak tahu. Semua itu kan karena yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ya. Bukan saya, itu kan semua. Dia sembuh, oh berarti saya diberi jodoh dengan yang Maha Kuasa. Bahwa saya ngobatin penyakit orang tersebut kayak gitu. Berarti kesembuhan dari Tuhan. Wah itu semua kehendak. Mau ke dokter, mau ke itu semua kehendak Allah lah. Pasang tarif gak deh? Oh saya enggak pernah, kecuali memang saya belanja obat. Belanja ramuan beda lagi. Pengobatan enggak pasang tarif? Wah saya enggak pernah. Ramuan enggak pernah. Ganti belanja ya? Enggak pernah. Urailo itu kalau kata orang Bien. Atau pantangan Pak deh? Ya bukan pantangan, memang enggak boleh lah. Masa orang susah disusahi. Orang susah disusahin enggak boleh ya? Jadi kalau dari Pak D, tips buat masyarakat untuk memelihara kesehatan atau daya tahan imunitas tubuh khususnya di masa corona ini apa Pak D? Ya ini tadi yang penting kan jahe merah. Terus jahe merah itu nanti di apa itu sama itu kalau bisa itu kumis kucing jahe merah terus apa itu lengkuas terus PK, kapulaga itu untuk menetralkan imun kita semua itu. Ya, ya. Itu. Yang penting itu kumis kucingnya itu. Kumis kucingnya itu kan untuk menghilangkan peradangan. Yang penting radang dari itulah dari paru-paru kita itu supaya nggak menjalar ke mana itu ke saraf otak. Ya, ya. Kalau tidak ada yang kayak tadi Pak D, bahan-bahan dari dapur yang ada yang bisa dimanfaatkan ya? Bumbu dapur sehari-hari. Banyak sekali sebetulnya. Justru rempah-rempah itu kan untuk masak-masak kita sehari-hari sebetulnya. Ya. Ya memang adanya corona ini akhirnya kan gembor-gembor kan sekarang banyak yang seperti itu. Padahal dari dulu itu ya kita sudah mencegah. Cuman keberadaan itu kan karena ya tahulah karena kan dakwah kayak gitu. Dakwah ya. Sampai kapan berakhir Pak D kalau pendakwah? Kalau pendakwah itu biasanya kalau dulu itu waktu virus Spanyol kan hilang sendiri selama 3 tahun. 1918 sampai 21. Bahkan dulu itu sampai 45 malahan dulu kan juga pernah ngalah.
Baik Pak D, harapan umum Pak D untuk masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Ya kalau alternatif saat-saat ini penyakit apa itu pengobatan alternatif itu kan sudah dari awal itu sebetulnya sudah bagus. Cuman kan pada disalahgunakan. Jadi untuk perkembangannya ke depan ya kayak gitu aja. Jadi banyak alternatif yang pada bohong sih. Akhirnya kan pada kendor. Padahal kan herbal itu kan lebih bagus. Asal kita tidak disalahgunakan. Ya, nanti pengobatan pakai narkoba lagi. Itu kan nggak boleh. Apalagi kan mau disahkan ganja kayak gitu. Oh, nggak boleh. Itu kan ada alternatif yang lain. Ya kayak sidogori, terus kayak apa itu? Ini daun bajaga, terus apa itu? Nah, ini paru-paru nih. Ini daun ini untuk paru-paru nih. Nah, kalau dimakan enak nih. Ini setiap hari saya makan nih. Ini buat paru-paru. Ya ini kan hampir sama dengan kumis kucing yang saya bilang tadi. Makanya saya satukan karena khasiatnya sama. Iya. Itu untuk penangkal corona. Ini kan paru-paru sama kumis kucing saya jadikan satu. Supaya apa? Supaya pencernaan itu bagus. Sampai ke paru-paru, bahkan sampai ke saraf-saraf. Untuk membersihkan semua ini saraf-saraf. Kira-kira sampai kapan Pak D akan melakukan profesi seperti ini? Saya juga meneruskan dari sesepuh ya, saya ya terus aja. Mau miskin, mau kaya ya sudah memang kondisi saya seperti itu. Ya bukan ditakdirkan, memang kehendaknya kayak gitu loh. Ya memang sudah, memang seharusnya kayak gini mau. Ya diteruskan aja. Rempah-rempah itu sampai akhir zaman pun terus. Ya barangkali nanti anak saya juga bisa lanjutin. Ya terus aja ya sampai muntang-manting mampir pondok sana pondok sini bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun di pondok. Masa mau dihentikan gitu aja ya tidak mungkin. Ya terus aja mau miskin mau kaya. Itu kan semua kehendak Allah. Bukan dari kita sendiri. Berarti panggilan Ya jiwa. kalau dulu saya ingin kerja nggak ngalap ilmu ya mungkin saya udah kaya. Kok ngalap ilmu itu ya kayak gitulah yang namanya itu. Bukan banggakan orang tua itu terus karena ada banyak harta enggak. Dimanfaatkan orang banyak ingin saya kayak bukan karena uang. Dimanfaatkan orang banyak, bermanfaat bagi ya, orang. pokoknya saya mencari ilmu itu yang bermanfaat. Dan seperti itu aja.